Persiapan, Soekarno dan Hatta diamankan para pemuda ke Rengas Dengklok, 16 Agustus, agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan di Jakarta. Detik-detik penting, dini hari 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Teks diketik oleh Sayuti Melik setelah disepakati. Pukul 10.00 WIB, di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan didampingi Hatta. (18 Agustus 1945) PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang darurat di Jakarta. Mereka 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden melalui aklamasi. 3. Membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai badan penasihat presiden sebelum pemilu. 22 Agustus 1945, PPKI kembali bersidang untuk menyusun kerangka negara. 1. Membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. 2. Membentuk Tentara Nasional, Badan Keamanan Rakyat, BKR, Cikal Bakal TNI. 3. Menetapkan pemerintahan daerah dengan gubernur di tiap provinsi. 5 September 1945, Presiden Soekarno melantik Kabinet Pertama Republik Indonesia. Terdiri dari 12 menteri, termasuk Sultan Syahrir, Menteri Dalam Negeri, Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri, Supomo, Menteri Keamanan Rakyat. Kabinet ini bekerja di Jakarta di tengah ancaman kembalinya Belanda. Fakta penting, seluruh proses hanya butuh 19 hari, 17 Agustus sampai 5 September 1945. KNIP menjadi parlemen sementara yang membantu presiden. BKR, Badan Keamanan Rakyat, dibentuk dari mantan tentara peta dan laskar rakyat. Inti dari ceritanya adalah, dalam kondisi darurat, Indonesia berhasil membentuk pemerintahan lengkap, konstitusi, kepala negara, kabinet, tentara, dan struktur daerah. Dalam waktu 3 minggu, langkah inilah yang menjadi fondasi Republik Indonesia hingga hari ini. Adapun nilai-nilai perjuangan para tokoh proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta: 1. Kepemimpinan dalam krisis. B. Menghadapi tekanan pemuda di Rengas Dengklok 16 Agustus dengan kepala dingin, memutuskan proklamasi harus dilakukan di Jakarta secara terukur. 2. Keberanian menghadapi risiko, membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56 17 Agustus meski tahu Jepang bisa menangkap mereka saat itu. 3. Kolaborasi sempurna. Soekarno merumuskan konsep teks, Hatta menyempurnakan kalimat secara bersama-sama di rumah Laksamana Maeda. Ahmad Suparjo 1. Negosiasi penyelamat, berunding dengan Jepang untuk menjamin keamanan Soekarno-Hatta setelah diculik pemuda, lalu membawa mereka kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok. 2. Jaminan netralitas Jepang. Anestesia meyakinkan Laksamana Maeda agar rumahnya bisa dipakai rapat perumusan naskah proklamasi tanpa intervensi militer Jepang. Sayuti Melik
1. Ketegasan teknis, border netik ulang naskah proklamasi tepat pada waktunya dini hari 17 Agustus meski dalam pengawasan ketat Jepang. 2. Perubahan krusial. Bravery mengganti frasa tempo menjadi tempo dan menambahkan penanggalan tahun 05 berdasar tahun Jepang 2605 atas kesepakatan tokoh lain. Fatmawati 1. Kesiapan logistik genting. Siin menjahit bendera merah putih, kain dari mantan Jepang di rumahnya menjelang 17 Agustus meski dalam kondisi hamil 9 bulan. 2. Pengambilan keputusan cepat. Hodnoseni menyerahkan bendera yang sudah jadi kepada Soekarno pagi hari 17 Agustus meski sempat khawatir akan keselamatan suaminya.